Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya menyampaikan selamat datang di webinar Cerita Praktik Baik Membuat Media Belajar. Perkenalkan, saya Ari Yulistiana dari SMK Negeri 9 Surakarta, Jawa Tengah yang akan menemani Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Wardah Inspiring Teacher. Mestinya Bapak dan Ibu sudah paham semua ya, tapi kita ulas sedikit. Wardah Inspiring Teacher merupakan program apresiasi untuk guru inspiratif melalui pelatihan untuk peningkatan inovasi dan kompetensi dalam proses belajar mengajar. Nah, sekaligus mengulas kegiatan kita berdasarkan kurikulum WIT 2021, di tahap 1 kita sudah menyelesaikan program Guru Merdeka Belajar. Kemudian di tahap 2-nya ada strategi 5M dalam pembelajaran campuran. Yang kedua adalah merancang media pembelajaran Merdeka Belajar. Dan tahapan kita saat ini yaitu membuat media pembelajaran Merdeka Belajar. Nanti masih akan ada satu tahapan lagi yaitu penulisan praktik pembelajaran Merdeka Belajar. Nah, sesi webinar Cerita Praktik Baik Membuat Media Belajar untuk peserta yang tujuannya berbagi cerita praktik baik proses membuat media belajar dan menghilangkan miskonsepsi atau kesalahan anggapan bahwa media belajar itu harus canggih. Kita akan berusaha untuk menghilangkan konsepsi tersebut sehingga kita semua lebih percaya diri dalam membuat media belajar bagi murid-murid kita. Nah, untuk sesi media video kita kali ini, kita akan belajar bersama dengan narasumber kita, Bapak Rizky Rahmat Hani dari Sekolah Merdeka Belajar, sekaligus kurator Wardah Inspiring Teacher 2021. Halo, selamat malam Pak Rizky. Selamat malam Mbak Ari. Selamat malam Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh saling berbagi semangat di kolom chat ya. Apa sih alasannya mau malam mingguan di sini? Kan tadi kita penasaran. Yuk sambil diramaikan kolom chatnya. Jangan tulis karena jomblo ya. Nanti ketahuan. Pak Rizky, ini teman-teman sudah nggak sabar nih untuk sesi kita kali ini. Kurang lebih 1,5 jam ke depan ya Pak Rizky. Untuk 30 menit pertama adalah cerita praktik baik membuat media belajar oleh narasumber. Kemudian 45 menit berikutnya adalah tanya jawab dari peserta. Pasti sudah ada banyak kisah-kisah yang dialami oleh para peserta atau mungkin pertanyaan-pertanyaan. Pak Rizky nanti siap-siap nih untuk membagikan pengalaman-pengalamannya kepada teman-teman kita malam ini. Nanti kemudian akan ada penutupan sesi foto bersama. Nah, itu yang paling penting dari sebuah kegiatan ya. Ikut kegiatan, tapi kalau nggak ikut di foto, nah kayaknya kurang lengkap tuh. Baik Pak Rizky, tidak usah berlama-lama. Saya persilahkan Pak Rizky untuk memulai inti acara pada kegiatan kita di malam minggu ini. Oke, terima kasih Bu Ari. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Rizky Rahmat Hani. Saat ini saya dipercaya sebagai Head of Sekolah Merdeka Belajar, sebuah lembaga pengembangan pelatihan dan kolaborasi antar sekolah. Jadi kalau di tempat teman-teman sekolahnya merasa belum berkembang, pingin berkembang, sekolahnya pingin ditemani, bisa follow Instagram kami di @sekolahmerdekabelajar. Wah, luar biasa. @Sekolah Merdeka Belajar ya Pak ya. Ya. Kami ada kegiatan rutin setiap minggu. Hari ini juga barengan sih acaranya di YouTube-nya. Tapi nanti bisa ditonton ulang. Kemudian kami menemani sekolah-sekolah juga. Tadi awal Bu Ali menyampaikan tentang nggak harus canggih medianya. Tuh pas banget dengan kaos yang aku pakai malam hari ini. Wow, apa itu bacanya? Teknologinya kekinian, pembelajarannya kok ketinggalan zaman. Aduh, maksud loh Pak Rizky. Ya. Jangan lupa dibeli kaosnya di Pasar Guru Belajar. Loh, iklan. Wow, siap.
Ya, gini, ya benar teman-teman. Ini juga salah satu refleksi saya ketika jadi guru dulu. Saya tuh selalu guru yang up to date, guru yang pingin pembelajarannya kekinian, pembelajarannya canggih, pembelajarannya kece, keren gitu ya, dan sering melupakan esensi dari pembelajaran itu sendiri. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah pengalaman saya ini semuanya, dari guru yang sok keren, dari guru yang sok menggunakan teknologi canggih biar dilihat guru lain itu keren, sampai refleksi dan kemudian sadar, oh ternyata yang saya lakukan salah. Nah, saya izin share screen ya Bu Ari ya, beberapa Baik, akan saya ya. sampaikan ceritanya lewat video yang pernah saya buat. Sebentar, semoga bisa. Sebentar. Sudah ya teman-teman ya, udah kelihatan ya. Sudah kelihatan Pak Rizky? Siap, saya present dulu. Nah ini saya akan coba ngobrol tentang pengalaman saya membuat video. Oke, perkenalkan dulu teman-teman. Tadi saya kan baru promonya lembaga saya @Sekolah Merdeka Belajar. Teman-teman juga bisa follow saya di @rizky_rahmat. Lumayan bisa nambah follower. Oke. Saya selain sekarang di Head of Sekolah Merdeka Belajar, saya juga ini teman-teman konten kreator. Jadi insya Allah setiap minggu tuh selalu ada tips berkaitan dengan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang kreatif itu seperti apa, bikin video yang nggak ribet itu seperti apa, kemudian refleksi-refleksi ketika jadi guru, cerita-cerita pengalaman jadi guru itu setiap minggu saya bikin konten itu di Instagram saya. Nah, kalau teman-teman ingin belajar bareng dan lain sebagainya. Mas Rizky, mohon maaf, saya jeda sebentar. Suaranya Mas Rizky, sekarang mantap. Oke. Udah ya? Oke. Mantap. Tadi kecil ya? Iya, tadi kecil Mas. Oke, siap. Maaf, siap. Oke, iya teman-teman, jadi itu bisa follow di Instagram saya di @rizky_rahmat untuk tahu tips pembelajaran yang kreatif. Oke, saya coba ceritakan. Ini adalah media pembelajaran saya yang saya buat ketika awal-awal jadi guru teman-teman. Jadi saya melihat nih di awal ketika membuat media pembelajaran ini saya merasa ya teman-teman ya. Saya merasa bahwa dulu ada sebuah materi pembelajaran Gurindam, kompetensi dasar Gurindam, dan saya gimana ya cara ngajar Gurindam ya yang asik, yang bikin siswa senang Gurindam gitu. Itu tuh di awal kayak gitu. Karena dulu yang saya ajarkan di awal-awal ketika belajar Gurindam ya apa yang ada di buku, belajar Gurindam yang ada di buku, kemudian yang penting belajar gitu, tapi nggak pernah bikin media. Sampai akhirnya saya ingat banget teman-teman kalau tahu Jogja Hip Hop Foundation ya, itu yang ada Kilde DJ-nya Marzuki Ali ya, di situ bikin sebuah lagu Gurindam ya, dibikin rap teman-teman, dibikin rap. Saya sebagai guru bahasa Indonesia, wah ini asik nih kalau saya bikin lagu rap dan kemudian saya bikin video rap, saya tampilkan ke murid-murid saya, pasti murid-murid saya senang banget gitu. Itu yang menjadi menjadi impian saya. Saya harus bikin lagu rap nih. Akhirnya saya bikin lagu rap. Saat itu juga malam hari saya dapat inspirasi. Malam itu saya nggak tidur karena wah ini kayaknya bakal keren banget, bakal sesuatu yang beda. Akhirnya saya bikin video rap itu teman-teman. Nanti saya putarkan. Nah, kemudian setelah saya unggah di YouTube pun, unggah di Facebook pun, banyak orang-orang yang wah keren banget ini guru, bikin lagu rap pakai Gurindam dan lain sebagainya. Itu yang saya dapatkan. Tapi nanti saya ceritakan dari itu. Saya putarkan dulu ya lagunya ya. Ini lagu rap yang saya buat untuk mengajari anak-anak Gurindam. Sebentar. Oh, belum bisa. Bentar, saya ulangi. Sepertinya bentar ya, ini harusnya bisa diputar. Nah ini. Oh, belum bisa. Ada yang bilang belajar Gurindam itu susah. Padahal kalau kita tahu caranya, sangatlah mudah. Ayo kita belajar bersama tentang apa itu Gurindam. This is Beats Production.
Gurindam itu termasuk puisi lama yang merupakan sastra Melayu lama. Tidak berisi tentang tipu muslihat, tapi berisi tentang banyak nasihat. Dua baris adalah pembentuknya, baris pertama serta baris kedua. Yang pertama berisi perbuatan, baris kedua akibat perbuatan. Jika pantun bersaja ABAB, maka gurindam bersaja AA. Jika kita udah tahu ilmunya, maka harus praktekkan bersama. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dosa. Apabila banyak gelak dan tawa, itulah tanda hampirkan duka. Pikir dahulu sebelum berkata, supaya terelak saling sengketa. Barang siapa tinggalkan sholat, akan menuntun perbuatan maksiat. Oke, itu teman-teman lagu Gurindam, media pembelajaran video yang saya buat tentang Gurindam. Nah, ketika saya share itu ke Facebook tuh di berbagai forum, waktu itu teman-teman pada ini, wah keren banget media yang dibikin dan lain sebagainya. Dan ketika saya putarkan di kelas, teman-teman nggak sesuai ekspektasi saya bahwa media ini tuh bahwa media ini itu bisa membantu rekan-rekan yang lainnya, ya, bisa membantu guru-guru yang bisa membantu murid-murid yang lainnya. Bisa coba mute ya. Oke, siap. Jadi itu teman-teman ya. Jadi itu yang saya lihat seperti itu ketika saya putarkan itu di kelas, hanya mungkin 1-2 anak aja yang ngerasa happy, seneng, wah ini aku banget gitu. Ini tuh Gurindam dengan di lagu rapin aku banget gitu. Nggak semuanya. Mungkin ketika yang lain, siswa-siswa yang lain, nggak 2 orang itu, siswa-siswa yang lain mungkin bilangnya kayak gini, apa-apaan sih Pak Rizky, rap itu sesuatu yang jauh dari anak-anak gitu. Apalagi saya ngajar di sebuah sekolah pinggiran, sekolah desa di sebuah kecamatan di Pekalongan yang bukan kota, teman-teman, notabene hanya 1-2 anak aja yang mungkin ngerasa ngeh dan tersentil. Murid-murid yang lainnya itu seakan-akan hanya ngikutin, ya udah deh ikutin apa mau Pak Rizky aja gitu. Ya itu ketika saya share di Facebook, mungkin guru-guru lain ataupun teman-teman saya melihat itu sesuatu yang keren. Tapi setelah saya masuk kelas dan saya melihat sendiri apa yang siswa-siswa katakan kepada saya, kayaknya ada sesuatu yang salah ini. Jadi itu kan bikin saya kemudian refleksi. Jadi selama ini tuh akhirnya saya mikir ke belakang. Jangan-jangan media yang saya buat selama ini tuh bukan karena keinginan siswa. Jangan-jangan selama ini media yang saya bikin tuh bukan berasal dari kebutuhan siswa. Tapi keegoisan saya sebagai guru. Tapi keinginan saya sebagai guru. Ingin terlihat keren, ingin terlihat canggih, ya, tanpa melihat kebutuhan siswa. Ya karena itu setelah saya refleksikan, teman-teman, ya hanya 1-2 anak aja yang senang. Selebihnya itu banyak yang enggak. Ini kayak ya ikut aja yang penting, ya ikut aja yang penting. Dan kalau teman-teman lihat, walaupun ini medianya keren, canggih, itu tuh kayak udah masih hafalan banget. Gurindam itu adalah puisi lama yang merupakan sastra Melayu lama. Buat apa hafalan kayak gitu tuh. Aku mikir kayak gitu akhirnya. Ini jadi kayak seakan-akan yang selama ini saya tuliskan, selama ini ada di buku paket, yang selama ini mungkin saya ajarkan di kelas, pengertian ini hanya saya pindahkan medianya saja ke sesuatu yang keren. Teknologinya canggih, pembelajarannya masih kuno. Itu teman-teman, itu yang bikin saya kemudian refleksi. Saya bikin sesuatu itu nggak berasal dari siswa. Saya bikin sesuatu berasal dari saya, keegoisan saya, keinginan saya sebagai guru. Saya bikin sesuatu hanya sekedar memindahkan pembelajaran yang saya anggap dulu kuno, tapi medianya aja yang diubah gitu. Tapi di situ masih menghafalkan. Gurindam itu termasuk puisi lama yang merupakan sastra Melayu lama. Itu kan hafalan banget. Dan contoh-contoh yang saya berikan itu contoh-contoh yang ada di internet, teman-teman. Barang siapa melakukan maksiat pasti akan disiksa di akhirat. Itu sesuatu yang ada di internet.
nggak saya kontekstualkan, dikaitkan dengan kehidupan sekitar murid. Itu yang saya lihat, teman-teman. Ya. Pak Rizky, sebelum lanjut nih, ya, banyak suaranya tuh tadi teman-teman. Suara ya? Iya, sorry. betul. Sekarang sudah sip. Oke, tes. Oke. Udah ya? Udah lama banget ya dari tadi, sorry saya nggak lihat. Siap teman-teman. Ini saya coba kencangkan lagi. Udah ya, Bu Ari ya? Sudah. Oke, siap. Jadi itu ya teman-teman, itu yang saya lihat. Jadi yang saya lihat adalah ternyata yang saya lakukan itu tuh egois. Ya, saya nggak melihat kebutuhan murid. Gitu. Nah ini, saya kira murid akan senang jika saya membawa sesuatu yang keren, tapi nyatanya tidak. Murid-murid tidak senang ya, hanya sekedar ikut formalitas. Teknologinya kekinian, pembelajarannya masih kuno, pembelajarannya masih ketinggalan zaman. Seakan-akan saya hanya memindahkan sesuatu yang ada di buku paket, seakan-akan saya hanya memindahkan sesuatu yang biasa saya lakukan, yaitu ceramah, hafalan, ke dalam sesuatu yang medium yang baru, yaitu video, yang mungkin terlihat keren, yang mungkin terlihat canggih, yang mungkin terlihat kekinian, yang mungkin memperlihatkan bahwa kita guru kreatif. Padahal nyatanya tidak. Malah itu nambahin effort kita sebagai guru. Udah capek-capek bikin video, udah ngerancang konsep kayak gini, tapi nyatanya saya sekedar memindahkan saja, hanya memindahkan medianya saja, teman-teman. Itu yang saya lihat. Ya, jadi ini. Selama ini yang saya lakukan adalah selalu bikin media yang guru inginkan, bukan murid butuhkan. Ini mungkin yang jadi pemantik kita diskusi nanti. Ya, selama ini mungkin Bapak Ibu coba refleksi masing-masing ketika akan bikin media, apakah sudah memulai dari kebutuhan siswa? Apakah sudah melihat siapa murid yang kita ajar? Saya nggak melihat itu, teman-teman, di diri saya. Ya, saya waktu itu tuh ngajar di sebuah sekolah pinggiran, di sebuah desa, di pinggiran kota Pekalongan, di pinggiran daerah Pekalongan, ya, yang notabene rap itu jauh, ya, rap itu jauh di kehidupan anak-anak. Dan ketika saya ngajar itu, kemudian anak-anak tak suruh praktek rap, yang terjadi apa, teman-teman? Malu-malu. Dan saya paksa, ayo sih, biar keren. Itu yang saya lakukan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi itu guru ingin, tapi kita tidak pernah melihat murid butuh seperti itu. Itu yang pertama. Oke. Siap. Oh, ada yang nggak pakai headset ya? Coba, saya nggak pakai headset ya. Barangkali nanti nggak ini. Sebentar, biar nanti dilanjutkan. Nggak pakai headset, teman-teman, agak lumayan keras nggak suaranya? Bisa dikasih ini, chat, di chat mungkin? Lebih Coba. jelas Mantap juga. Ya? Keras, Pak. Lebih jelas sekarang, Pak. Lebih jelas ya? Oke. Aduh, headset saya berarti. Oke, siap. Oke, siap, teman-teman. Terima kasih. Ada Bu Amalia Hadini nih. Oke, aku lanjut ya, teman-teman ya. Terima kasih. Jadi ini adalah ini adalah refleksi saya sebagai guru. Ternyata selama ini yang saya lakukan tuh hanya menuruti keinginan saya sebagai guru, tapi tidak menuruti atau memahami murid gitu. Nah, oke, jadi dan ini yang kemudian saya refleksikan, teman-teman. Apakah saya akhirnya mengenal murid atau belum? Jadi kemudian ini yang saya lakukan, saya coba mengenal murid, saya coba memahami murid, saya coba melihat kebutuhan murid saya apa, dia tinggal di mana, apa yang bisa saya bantu. Jadi seperti usianya anak berapa, biar media yang kita gunakan itu nggak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Saya pernah, teman-teman, bikin media pembelajaran atau metode pembelajaran yang main-main. Jadi kan aku pinginnya, pembelajaran menyenangkan. Ternyata pembelajaran menyenangkan itu juga kadang-kadang jadi jebakan ya, teman-teman ya. Ternyata anak-anak tuh nganggap bahwa pembelajaran saya, Pak, kayak cah TK, Pak, kalau anak kecil gitu. Karena saya bikin metode media pembelajaran yang mungkin untuk bukan perkembangannya mereka terlalu kecil gitu. Nah itu, jadi ini teman-teman yang perlu diperhatikan ketika akan bikin media, usia anak, kemudian
hal yang sering dibicarakan anak, tokoh inspiratif yang mungkin sering anak-anak sukai ya di suatu kelas atau di suatu sekolah, kemudian film cerita favorit apa, kemudian aktivitas yang disukai atau hobi yang disukai oleh anak-anak. Nah, teman-teman paham ini enggak ke murid-muridnya? Nah, coba mungkin kita refleksikan dulu. Kalau teman-teman sama muridnya aja jauh, nggak mengenal murid, kalau bikin media pembelajaran agak susah, teman-teman. Jadi ini yang mungkin kira-kira yang dilakukan. Nah, itu pun yang kemudian saya lakukan, teman-teman. Ini kemudian saya lakukan, ya. Dan akhirnya saya bikin sebuah media pembelajaran yang memulai dari itu. Oh ternyata murid saya itu tuh tinggal di daerah yang kayak gini. Kemudian murid saya tuh kayak gini. Kemudian yang saya lakukan nggak sekedar hanya menyampaikan hafalan, ya teman-teman semuanya, saya mencoba untuk kontekstual. Ini video yang saya buat setelah saya refleksi. Saya coba putarkan ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Rizky Ramadhani. Kali ini kita akan belajar mengenai resensi, bukan resepsi. Oke, lupakan itu. Sebenarnya apa sih itu resensi? Saya akan menggunakan analogi untuk mengenalkan apa itu resensi. Oke, lupakan itu. Suatu hari, kamu makan nasi goreng di sebuah warung. Kamu juga bertemu dengan teman kamu menceritakan mengenai nasi goreng itu. Kamu bercerita mengenai rasanya, teksturnya, aromanya, kelebihan dan kekurangan nasi goreng itu dibandingkan yang lainnya. Dan bisa juga kamu menceritakan mengenai alamat warung itu ada di mana. Dan terakhir, kamu juga bisa menyimpulkan apakah warung tersebut layak dikunjungi atau tidak. Nah, gara-gara mendengar cerita kamu, akhirnya teman kamu mendapatkan informasi yang bisa digunakan dia untuk bahan pertimbangan. Ulasan atau penilaian mengenai nasi goreng tersebut yang kamu ceritakan ke orang lain sama konsepnya dengan resensi. Jika nasi goreng itu kita ibaratkan buku, dan kamu saya ibaratkan sebagai peresensi, lalu teman kamu saya ibaratkan sebagai calon pembaca buku, maka buku yang sudah kamu baca, kamu ceritakan kepada calon pembaca mengenai isi buku, kelebihan kelemahan buku, identitas buku, perbandingan dengan buku lain, yang akhirnya membuat temanmu mendapatkan informasi baru mengenai buku yang sudah kamu baca, dan bisa digunakan teman kamu sebagai bahan pertimbangan. Apakah nanti dia akan membaca buku, apakah dia nanti tidak akan membaca buku. Jadi resensi adalah ulasan atau penilaian mengenai sesuatu yang sudah kita nikmati, bisa seperti buku, film, drama, yang kemudian hasil penilaian tersebut dibaca oleh orang lain sebagai bahan pertimbangan. Oke, itu teman-teman. Jadi dari hasil refleksi saya bikin video itu. Video yang lebih kontekstual, video yang lebih memahami murid gitu. Sebentar, saya ini dulu. Halo. Ya itu jadi lebih kontekstual, lebih memahami murid. Kalau teman-teman lihat itu beda jauh. Kalau di awal ketika saya nerangin Gurindam pakai lagu rap, saya tuh langsung ke definisi. Gurindam itu termasuk puisi lama yang merupakan sastra Melayu lama gitu. Nah, kalau di sini alih-alih saya ngomong resensi yang akan kita pelajari hari ini adalah bla 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 bla, ciri-cirinya adalah bla 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 bla, ini contoh-contohnya bla bla bla. Saya nggak kayak gitu teman-teman. Belajar dari yang saya lakukan itu tuh saya lebih mengajak siswa untuk inquiry, menemukan sendiri. Saya pakai analogi di situ. Analogi itu tuh yang erat kaitannya dengan siswa. Penjual nasi goreng, sesuatu yang sering ditemui siswa. Saya gunakan itu teman-teman. Jadi anak-anak setelah saya makan nasi goreng bla 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 itu konsepnya sama resensi, dan kemudian anak-anak itu gampang banget menghubungkan dengan konteks lain. Berarti kalau saya beli handphone dan saya ceritakan kepada teman-teman saya tentang kelebihannya, kelemahannya, kemudian ada apa aja fiturnya, ada apa aja, kemudian saya simpulkan, berarti saya juga mengulas ya. Gitu. Dan murid-murid yang cewek juga sama ketika beli make up, ketika beli hijab gitu. Jadi jembatan-jembatan kayak gitu tuh sangat ngebantu siswa untuk menghubungkan ke konteks-konteks yang lebih dekat, teman-teman. Itu yang akhirnya membantu mereka gitu. Dan ketika masuk ke pembelajaran resensi dikaitkan dengan buku itu lebih mudah banget daripada tadi kayak Gurindam. Dan akhirnya pembelajaran yang untuk memahami konsep kayak gini, kalau teman-teman udah belajar 5M, memahami konsep kayak gini, itu tuh nggak sekedar hanya untuk mengerjakan soal gunanya,
Tapi nanti untuk kehidupan dia bisa jadi pereview apa yang dia suka. Review buku boleh, review film boleh, review handphone boleh. Jangan-jangan mereka nanti bisa punya profesi YouTuber yang suka nge-review gitu, teman-teman. Itu yang akhirnya saya buat. Jadi nggak sekedar hafalan, nggak sekedar hanya paham akan konten, tapi lebih memahami konsep, memanusiakan hubungan, itu yang saya lakukan. Dan memberdayakan konteks, ya. Contoh-contohnya itu nggak jauh dari murid. Nah, itu kalau teman-teman belajar 5M, kalau bikin media sangat-sangat akan diperlukan. Nah ini, jadi ini yang saya lakukan ya untuk bisa bikin video kayak tadi teman-teman. Saya di awal sebelum bikin video itu berempati kepada murid. Muridku kayak apa ya, butuhnya apa, kesulitannya apa. Saya pakai observasi, wawancara, angket, formulir gitu. Kalau di tempat saya itu nyebutnya assessment diagnosis. Ya, melakukan diagnosis terlebih dahulu kayak dokter, memeriksa dulu butuhnya apa, kemudian kita bisa ngasih media yang sesuai. Nah ini mungkin ini contoh assessment diagnosis mungkin di suatu daerah kayak apa film favoritmu, apa yang ada di rumahmu. Nah kemudian setelah assessment diagnosis kayak gini ya teman-teman ya, yang dilakukan bisa mengkategorikan mana ya yang di rumahnya ada handphone saja, mana ya yang nggak ada ini gitu. Dan kalau sinyal di sini kayak di masa-masa kayak gini kan kita juga perlu ya apakah sinyal siswa bagus, kuotanya bagus atau tidak gitu. Ini juga salah satu yang bisa teman-teman lakukan ketika menentukan media pembelajaran. Kalau ternyata siswa-siswanya banyak sinyalnya, coba kita lihat ya, yang apakah ada yang 3G, GPRS, 3G-nya saya hapus, yang 8G sama GPRS kita lihat ada berapa. Ternyata ada banyak. Nah kalau kayak gini, kalau kita semuanya pakai video apa bisa? Itu. Nah ini juga salah satu yang bisa kita pikirkan media apa yang kira-kira kita akan gunakan teman-teman. Ya, pakai assessment diagnosis kayak gini dan kemudian teman-teman bisa kategorikan ya ini siswanya jaraknya dari rumah ke sekolah berapa kayak gitu ini. Apakah siswa punya laptop atau handphone, ini bisa dilakukan di awal sebelum menentukan medianya, sebelum menentukan konten atau konsep medianya seperti apa. Ini yang saya lakukan. Ya. Nah, ini juga bisa pakai komik kayak gini, siswa disuruh gambar, nanti mereka menceritakan tentang dirinya. Ini untuk bahan kita, teman-teman. Nah, kalau saya juga pakai ini, di tempat saya itu ada yang namanya 15 menit berbicara, teman-teman. Jadi, saya mengajak anak-anak ngomong apa yang dia suka di awal, ya, setiap anak 5 menit, setiap pembelajaran saya tuh saya ngasih waktu 15 menit di awal, jadi saya ngambil waktu 15 menit di awal untuk menceritakan setiap anak 5 menit kayak gitu. Hal itu tuh yang akhirnya bikin saya kenal siswa-siswa saya, teman-teman, dan siswa-siswa saya ngerasa dilibatin dengan cara kayak gitu. Saya coba putarkan sebentar saja. Jadi ini ceritanya anak-anak ya, saya coba percepat aja ya. Bagian sini. Sebentar. Masih loading. Cukup air sehingga ini ulang tahun terakhir. Masih buffering, bentar ya teman-teman. Jadi ini ada gimana? Saya bersama ayah saya yang sudah tidak ada, bukan tidak ada meninggal, tapi sudah nggak tahu di mana. Ini ayah saya. Ada yang pernah lihat? Di umur 4 tahun ini saya terakhir bersama ayah saya, di mana masa-masa manis itu telah berakhir. Umur 5 tahun sampai umur 17 tahun kemarin saya dimeriahkan tetapi tidak bersama ayah. Saya hidup bersama ibu saya. Ibu saya seorang janda. Kita nggak bisa milih dari siapa kita dilahirkan. Dan seseorang yang pengen jadi sahabat kamu itu, seseorang yang benar-benar jadi sahabat kamu itu, akan ada di sisi kamu saat kamu terjatuh. Dan dia bakal mau jadi sahabat kamu. Dia mau jadi benar-benar mau jadi sahabat kamu. Bukan ngeliat dari mana kamu berasal, dari keluarga mana kamu berasal, kendaraan apa yang kamu pakai, kegantengan kamu, keenceran otak kamu, bukan dari semua itu. Sahabat sejati itu jauh lebih berharga daripada teman. Kita bisa nyari teman, mudah banget nyari teman. Cuman modal keenceran otak, modal tampang, kita udah dapat banyak teman.
Nyari sahabat jauh lebih susah. Karena itu sahabat itu berharga. Saya cuma mau bilang, selamat jalan Alvin, selamat jalan teman. Sahabat sejati itu menilai kamu bukan dari sampulnya, bukan dari apapun. Sahabat sejati itu menilai kamu dari dalam ini. Setiap siswa tampak antusias dalam proyek berbicara tersebut. Oke, itu teman-teman. Jadi itu yang saya lakukan. Dari situ akhirnya saya lebih mengenal murid saya. Oh, ternyata muridku tuh ada masalah ini. Oh, muridku tuh lebih suka ini. Yang akhirnya bikin saya lebih sering refleksi sih. Mungkin teman-teman mikir, Pak Rizky apa kayak gitu tuh enggak ini ya, waktunya terbuang ya. Mungkin awal-awal saya memikirkan kayak gitu, tapi teman-teman percayalah kalau kita persiapannya lebih matang, asesmen diagnosis dilakukan, kita lebih tahu kebutuhan murid, ke depannya itu akan lebih mudah. Daripada itu nggak pernah kita lakukan, di depannya itu malah banyak masalah, banyak tantangan. Saya ngerasa setelah itu kayak jalan tol, enak banget. Karena saya lebih memahami murid. Ya, ini juga ada refleksi dari salah satu murid saya, ya. Anifah ini kalau aku baca. Ini Anifah dulu murid saya, sekarang jadi peserta Wardah Inspiring Teacher nih di sini. Atau ini pemandunya ya Anifah itu tahun kemarin kayaknya. Ini benar banget dulu Pak Rizky saat ngajar sering berorientasi pada nilai. Yes, itu awal saya kayak gitu. Seru sih, tapi masih berpatok pada buku dan LKS. Saya tuh pembelajarannya fokus pada menyenangkan, ya ada kuis-kuis, kemudian kalau kuis menang ini, tapi fokus pada konten, nilai ya gitu teman-teman. Tapi setelah saya lulus, banyak sekali cerita dari adik kelas tentang pembelajaran Pak Rizky. Katanya asik dan jadi tahu. Yes. Dan ini salah satu murid saya yang udah jadi guru. Oke, gitu teman-teman cerita dari saya. Jadi intinya adalah ya semoga apa yang kita mulai itu memang bukan dari keegoisan kita, tapi memang dari kebutuhan murid, kemudian dari kompetensi apa yang akan kita kembangkan kepada setiap murid. Seperti itu, Bu Ari. Mungkin setelah ini ada sesi tanya-jawab. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Pecah luar biasa ini ya Pak Rizky ya. Betul-betul mematahkan miskonsepsi bahwa ini tuh media tuh bukan harus yang canggih. Tapi jembatannya tadi hal-hal yang dekat dengan siswa itu tadi ya Pak Rizky ya. Dan ini barangkali juga mematahkan miskonsepsi dari peserta Wardah Inspiring Teacher. Ini bukan pelatihan membuat medianya, tapi lebih dari itu justru design thinking-nya yang lebih dari sekedar membuat medianya. Wah, keren luar biasa. Dan saat ini sudah ada lebih dari 100 teman-teman kita yang bergabung di malam minggu ini Pak Rizky. Nah, saya juga tidak ingin mengambil banyak waktu dari teman-teman untuk melakukan atau memberikan tanggapan atau respon atas apa yang disampaikan Pak Rizky tadi. Langsung saja, bila ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, pasti sudah banyak ada pertanyaan, langsung open mic atau bagaimana nih Pak Rizky? Langsung open mic aja ya. Baik. Open mic, Pak. Ya. Beberapa Silahkan. juga itu di komentar kok nanti dijawab. Oke, baik. Dari kolom chat dulu ya Pak Rizky. Dari Ibu Windy Oktavina. Kalau di sekolah, siapa yang bisa kita jadikan kurator Pak? Nah kalau di WIT kan ada Pak Rizky nih. Kalau di sekolah kita nanti siapa dong? Oke, siap. Nah itu harusnya ini ya. Kalau teman-teman lihat dari proses WIT ini, kuratornya tuh sebenarnya nggak harus dari kurator dari WIT ya. Nanti memang ada kurator dari WIT. Dan harapannya teman-teman, kalau di sekolah masing-masing tuh kuratornya banyak banget. Ya, satu, rekan guru teman-teman. Jadi mungkin sebelum teman-teman menayangkan itu ke siswa, bisa ke guru. Dua adalah nggak harus siswa, nggak harus semua siswa, sorry. Mungkin ngambil sampel ya 5 siswa boleh, kemudian kita bikin semacam rubrik ya, rubrik itu nanti diisi oleh guru atau diisi oleh siswa. Ada beberapa indikator, apakah video saya sudah membantu Anda dalam memahami konsep, apakah video saya sudah ini, apakah video saya sudah ini. Nanti teman-teman bikin indikator-indikator, nanti ada angkanya 1 sampai
sampai 5 misalnya, 1 ini, 5 ini gitu. Nah, itu nanti bisa diisi oleh rekan-rekan yang habis nonton video, bisa diisi oleh murid juga. Jadi murid boleh, tapi nggak harus semuanya, sampel aja ya untuk bisa ngasih umpan balik kayak gitu sih. Oke, jadi lingkungan terdekat kita itulah yang bisa kita jadikan kurator ya Pak ya. Jadi kita bisa menerima tanggapan dari orang-orang di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh mencari kuratornya. Oke, terima kasih. Demikian Bu Windy. Kemudian dari Bu Fitra, jika videonya dibuat oleh murid, apakah termasuk media pembelajaran? Apakah harus gurunya saja nih yang membuat video baru termasuk media pembelajarannya? Gimana Pak Rizky? Yang pertama mungkin teman-teman yang kita perlu pahami konsep dari media. Media pembelajaran itu apa sih? Alat bantu. Ya, media pembelajaran itu kan alat bantu ya teman-teman, alat bantu yang kita gunakan sebagai guru untuk memudahkan murid dalam mencapai kompetensinya. Sekali lagi untuk mencapai kompetensinya. Nah, alat bantu itu ya sesuatu yang kita gunakan untuk yaitu memaparkan sesuatu agar murid sampai kompetensinya. Ya harapannya yang bikin guru ataupun kalau misalnya nggak gurunya nggak bisa bikin sendiri bisa minta bantuan ahli gitu, bisa minta bantuan ahli. Kalau misalnya kita bisa lebih jago bikin media itu malah salah satu keunggulan kita. Kalau murid biasanya itu assessment teman-teman. Kalau video infografis yang dibikin murid itu tuh assessment namanya. Assessment dari pencapaian. Misalnya nih, kita ingin tahu apakah murid sudah sampai kompetensi ini, apakah murid sudah sampai kompetensi itu. Nah, yang kita lakukan kan pakai assessment. Bukti assessment-nya apa? Bisa pakai video, bisa pakai poster, bisa pakai tulisan teks, ya mungkin bisa mengerjakan soal-soal yang kontekstual gitu. Itu jadi tapi pun kalau misalnya teman-teman guru melibatkan murid dalam bikin media pembelajaran juga nggak masalah menurut saya, ya melibatkan ya teman-teman ya, bukan meminta tapi mungkin dilibatkan, diajak mikir bareng-bareng. Saya ingin bikin ini teman-teman murid apa ya kira-kira ya, punya ide nggak gitu. Itu juga bisa sih menurut aku. Oke, jadi oke, media itu adalah alat bantu dari guru ya Pak Rizky, dan kalau bisa sih dalam mewujudkannya jangan malah menyusahkan guru itu sendiri ya Pak ya, kalau bisa yang mudah untuk dilakukan. Dan ini tambahan dari Bu Swisti, berarti kita lebih menggali ke konsep materinya ya Pak ya. Yes, lebih ke konsep karena apa? Karena konsep itu teman-teman yang saya pahami di banyak situasi, di banyak kondisi itu bisa dilakukan. Kalau hanya sekedar konten, khawatirnya fokusnya nanti sekali lagi hanya untuk ngerjain soal. Ya hanya untuk ngerjain soal, kompetensi yang kita sasar itu malah nggak nyampe gitu. Walaupun nanti ada semacam belajar konten di dalam video itu, tapi harus why-nya kelihatan, Bu. Why-nya harus muncul. Dan nanti mungkin saya akan nyampein tentang ini sih, miskonsepsi yang selama ini teman-teman lakukan saat bikin video. Boleh nanti. Oh, nanti aja ya. Oke. Sambil saya cari filenya ya. Oke, siap. Sekarang saya ingin mengundang salah satu dari Bapak dan Ibu untuk memberikan, mungkin berbagi pengalaman saat membuat media video atau saat menggunakannya. Boleh Bapak dan Ibu siapa? Oke, Bu Dian. Wah, luar biasa nih Bu Dian semangatnya. Boleh dong Bu Dian berbagi cerita ke kami tentang bagaimana sih media pembelajaran di pelajarannya Bu Dian. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rizky ya. Terkait diagnostik kognitif dan non-kognitif, alhamdulillah karena saya ketika mengikuti pembelajaran di masa pandemi yang diladakan memang di SIM PKB waktu itu, kemudian saya juga kebetulan mengikuti program guru penggerak, kami juga diajari tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi memang di akhir tahun kemarin saya meminta testimoni dari seluruh anak didik saya tentang video yang saya buat, dan di awal semester kemarin saya juga sudah melakukan diagnostik kognitif dan non kognitif mulai dari di tempat mereka tinggal sehingga diferensiasi produk itu bisa saya lakukan. Nah gini Pak, sekarang ketika gini, waktu saya ikut Lokakarya, kami kan daring semuanya. Saya tidak menggunakan Zoom, tidak menggunakan Google Meet karena ternyata
dari 32 siswa anak itu dalam satu kelas yang bisa bergabung dengan Zoom itu hanya 10 karena mereka terkendala kuota. Tapi ketika saya katakan kalau kita sinkronusnya tetap pakai live chat, mau nggak? Mereka tetap bersedia. Akhirnya jadi chatnya ini tetap ada diskusi walaupun dalam bentuk chat. Nah, tapi suatu kali saya ikut pelatihan dan tidak bisa live chatnya jalan. Jadi memang sudah saya siapkan video. Nah, agar seperti kata Pak Rizky tadi inquiry discovery-nya jalan, saya hadirkan dulu tokoh kartun. Kartun yang dekat anak karena siswa saya itu hobinya game, sukanya FF, ML ya, ada yang main zip itu. Saya tadinya lihat FF, mau masukkan tokoh FF kan yang perempuannya seksi, nggak jadi gitu loh. Kalau saya masuk ke ML, banyaknya perang, akhirnya saya mainin zip itu. Kemudian yang perempuan juga suka, Bu, minta ini ya, minta pin lah, sudah segala macam ya. Nah, jadi ketika satu kali saya lokakarya, saya nggak bisa mendampingi, saya berikan video. Tadinya saya tidak ada target. Anak-anak, Ibu hari ini ada kegiatan, tolong simak video ini dan ini tugas ya, menyusun teks berita menggunakan pola pengembangan apa. Saya mengajar di SMP. Saya tidak target mau kumpul atau enggak, tiba-tiba sekitar pukul 2 sekitar 15 anak itu mengumpul. Dan sekitar 10 anak mengerjakannya sesuai dengan kriteria yang saya inginkan, meskipun memang ada kesalahan kaidah. Saya sempat nangis itu. Cuma yang jadi pikiran saya kan anaknya 32. Kalau kita bermain ketika kita nyusun PTK, itu kan tingkat keberhasilan mencapai KKM itu harus 80%. Nah, di sini bagaimana? Tapi ketika melihat 10 anak itu langsung nangis saya hari itu. Ternyata tanpa didampingin pun anak bisa. Jadi saya tanya satu persatu, kok bisa nak ngerjakan? Di video Ibu kan jelas instruksinya gimana gitu. Contohnya ada dan kami bisa terapkan. Kan memang teks yang saya tulis itu kontekstual. Pembelajaran di sekolah, apanya, siapanya sudah saya bantu. Jadi kan itu juga yang di sekolah, Bu. Itu yang jawaban mereka. Tapi yang saya, apakah ketika saya 15 anak itu sudah mengumpulkan, mengerjakan itu sudah dikatakan berhasil atau bagaimana ukurannya? Karena kalau kita kembalikan ke teori, harusnya KKM-nya 80% baru dikatakan suatu pembelajaran itu berhasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dian. Luar biasa nih, langsung deh ditanggapi sama Pak Rizky. Pertama aku apresiasi banget yang dilakukan dan ternyata yang dipelajari dari SIMPIKB kemarin betul-betul bermanfaat ya Bu ya, asesmen diagnosis baik itu kognitif dan non kognitif. Nah itu teman-teman nanti bisa belajar bareng-bareng tentang asesmen diagnosis. Pertama teman-teman ini yang aku garis bawahi, yang sering saya lihat ya teman-teman di banyak guru ataupun di saya juga dulu kayak gitu, yang namanya asesmen kita tuh selalu sumatif, bener nggak? Jadi ketika saya jadi guru juga sama, ya sumatif. Ketika saya setelah selesai mengajarkan materi itu saya selalu ada tugas. Tugas itu tuh selalu saya gunakan sebagai nilai akhir nantinya, ya akumulasi nilai akhir. Nanti ada ulangan harian juga saya gunakan sebagai sumatif. Kemudian ada ulangan tengah semester, saya gunakan sebagai sumatif. Ulangan semester sumatif, selalu sumatif. Kalau saya ibaratkan kayak gini, saya dari Pekalongan, saya diminta guru saya ke Jakarta. Ketika saya sampai Cirebon dan saya belok ke selatan, saya salah jalan, ya guru saya itu hanya sekedar bilang kayak gini, jalanmu jelek nak, gitu, jalanmu salah gitu. Tapi saya nggak tahu jalan yang benar itu kemana. Kemudian saya terus kayak gitu sampai akhirnya saya sampai ujung kulon dan dinyatakan bahwa saya jelek kayak gitu. Saya nggak sampai tujuan saya. Nah itu yang sering kita lakukan teman-teman. Kita selalu menggunakan asesmen sumatif, jarang melakukan asesmen formatif. Nah seandainya nih kita teman-teman, ketika di tengah jalan sampai Cirebon dan saya salah belok ke selatan, guru saya bilang kayak gini. Ya, yang saya lihat juga selama ini kayak gini teman-teman. Ketika guru ngasih umpan balik itu selalu kayak gini. Nak, nilaimu 80. Nak, nilaimu 100. Nak, kamu keren, kamu jos. Apakah dengan cara kayak gitu siswa tahu sebenarnya tujuannya mau kemana teman-teman? Itu pertama. Apakah umpan balik yang kita berikan itu sudah membantu siswa untuk sampai tujuan? Yang pertama itu. Yang kedua adalah kita selalu gunakan itu sebagai sumatif, sebagai nilai akhir. Nah, teman-teman gunakan sebagai formatif untuk apa? Untuk kita tahu apakah sebenarnya siswa sudah sampai kompetensinya, berapa siswa yang sudah sampai kompetensinya,
berapa siswa yang belum sampai kompetensinya, apakah pembelajaran kita sudah efektif atau belum. Jadi asesmen yang digunakan Bu Dian sebaiknya tidak digunakan sebagai patokan nilai akhir. Satu pertama itu, tapi sebagai refleksi. Apakah pembelajaran kita sudah baik? Nah, untuk mengetahui itu dari mana? Ya dengan obrolan dengan siswa setelah itu. Siswa yang mungkin nilainya belum baik itu sebagai data informasi yang Bu Dian gunakan untuk kemudian kita gali. Kenapa ya? Nah, kenapa kayak gini? Apa ya kira-kira yang bisa aku bantu? Nah, akhirnya jadi asesmen diagnosis itu tidak dilakukan hanya di awal, Bu Dian. Dengan asesmen formatif, data-data yang kita dapatkan dari siswa itu akan memperkuat data-data yang kita dapatkan dari siswa dan tidak digunakan sebagai nilai, teman-teman. Ya, sekali lagi, jangan digunakan sebagai nilai. Nanti sumatif aja. Perbanyak formatif agar kita tahu apakah pembelajaran kita itu benar-benar sudah bantu siswa, apakah benar-benar siswa yang nggak nyampe kompetensinya itu di mana dibantunya gitu. Jadi hal yang perlu dilakukan Bu Dian adalah ya data yang diperoleh dari asesmen yang Bu Dian lakukan itu digali lagi untuk memperbaiki pembelajarannya, untuk memperbaiki komunikasi dengan siswanya gitu. Dan nanti dipoles lagi pembelajarannya di materi selanjutnya atau nanti ya bikin semacam dialog reflektif dengan murid. Kenapa? Apa yang bisa dibantu? Kalau misalnya saya kasih kesempatan lagi, kira-kira kamu mau apa? Itu, dan itu tidak digunakan sebagai nilai akhir ya teman-teman ya, digunakan untuk formatif data kita, informasi kita gitu. Itu aja teman-teman. Jadi nggak digunakan sumatif. Karena ini yang aku lihat selalu ya yang kita lakukan kalau ada materi sumatif lagi, kalau ada satu materi sumatif lagi, nanti ada tugas lagi, tugas lagi. Tugas asesmen yang kita gunakan itu layaknya asesmen diagnosis, datanya untuk memperbaiki pembelajaran kita, teman-teman. Datanya untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa aja, nggak digunakan untuk nilai akhir, teman-teman. Nilai akhirnya nanti aja pas sumatif, gitu. Itu yang bisa dilakukan dan umpan balik yang diberikan ini Bu Dian dan teman-teman, kalau boleh saya saran, nggak dalam angka, nggak dalam nilai, tapi memang umpan balik berdasarkan tujuannya. Nah, kalau aku lihat pemahaman konsepmu tentang ini tuh bagus banget. Ya, aku tuh apresiasi banget dengan apa yang kamu lakukan. Nah, kalau bagi anak-anak yang belum mencapai tujuan apa? Ya, nah kalau di awal kita pernah diskusi, tujuan kita kan ke sini ya. Tapi kamu ke sini, Nak. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu untuk bisa sampai tujuan? Itu. Jadi biar anak itu tersasarnya nggak begitu jauh, teman-teman. Agar bisa ke jalan yang benar lagi, bisa sampai tujuan. Umpan balik yang sesuai, nggak angka. Kalau angka ya udah, ya nggak ada umpan balik kira-kira yang dilakukan apa. Itu sih Bu Dian menurut aku. Terima kasih penjelasannya sudah sangat panjang lebar nih. Gimana Bu Dian, sudah oke ya? Luar biasa ya, dapat pencerahan luar biasa. Wow, pasti membahagiakan malam ini bagi kita semua. Sepertinya yang disampaikan oleh Bu Dian dan Pak Rizky tadi ada kaitannya dengan salah satu pertanyaan dari peserta di kolom chat, Bu Lis Yuliani. Maaf. Sejauh ini saya sering membuat media pembelajaran tapi tidak pernah memahami apa yang murid butuhkan. Adakah cara lain biar kita tahu nih apakah media kita sudah menjawab masalah murid selain dengan diagnosa awal tadi? Dengan asesmen formatif, Ibu, kayak tadi ya. Jadi dengan asesmen formatif, jadi kan dari misalnya nih ada KD materi yang kita sampaikan di akhir untuk mengetahui apakah itu sudah efektif atau belum, ya pakai asesmen. Pakai asesmen. Nah, asesmen itu kan ada rubrik kan, teman-teman ya. Apakah siswa sudah memahami konsep ini? Apakah siswa sudah mencapai ini? Gitu. Jadi dari bukti asesmen yang siswa kumpulkan, baik itu lewat video, baik itu mengerjakan soal, baik itu lewat infografis, kita akan tahu keefektifan media yang kita bikin. Kalau siswa sudah mencapai kompetensi yang diharapkan, misalnya ada 60%, 70%, berarti media kita ya efektif.
Itu. Jadi untuk mengetahui itu, pilih asesmen yang sesuai teman-teman. Nah, kalau teman-teman belajar asesmen itu tuh salah satu yang saya rekomendasikan, pertama belajar asesmen diagnosis, yang kedua asesmen formatif teman-teman. Ini asesmen formatif itu perlu banget. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah media kita sudah sesuai atau belum, apakah pembelajaran kita sudah sesuai. Ya, jadi kitanya dengan asesmen formatif juga refleksi. Oh, ternyata media saya kurang menarik ya kalau aku lihat dari hasilnya siswa. Kalau yang saya lakukan dulu ngapain teman-teman? Ketika ada hasil siswa, saya marah-marah ke siswa, gimana sih ini nilainya jelek? Nggak saya gunakan untuk refleksi saya. Gitu. Jadi itu ya teman-teman, ketika dapat data informasi yang kita potret dari asesmen yang kita berikan kepada siswa, gunakan itu sebagai data untuk refleksi. Gunakan data untuk memperbaiki pembelajaran kita, bukan sekedar untuk memarahi murid. Itu dulu yang saya lakukan, memarahi murid, bikin remedial, bikin ini, bikin itu, tapi nggak pernah memperbaiki pembelajarannya. Nah itu, dengan kayak gitu medianya bisa diperbaiki, dengan kayak gitu metode pembelajarannya bisa diperbaiki, dan lain sebagainya. Kayak gitu, Bu Ari. Oke, terima kasih. Jadi sudah semakin banyak nih pencerahan yang kita dapatkan malam ini. Semoga miskonsepsi kita sudah semakin jauh-jauh dari kita ya Pak Rizky. Kemudian ini sebelum kita menuju ke Bapak dan Ibu lain yang ingin memberikan tanggapan, ada satu pertanyaan juga di kolom chat dari Bu Ning. Sebetulnya apakah mencantumkan KD dan tujuan pembelajaran itu wajib dalam setiap pembuatan media? Bagaimana dengan yang Pak Rizky lakukan selama ini? Tujuan pembelajaran itu wajib teman-teman, ya. Aku pernah bikin postingan di Instagramku, nanti teman-teman bisa lihat tentang betapa pentingnya tujuan pembelajaran. Bayangkan gini teman-teman, kalau teman-teman sebagai peserta WIT nggak tahu goals-nya ini mau ngapain, ya di tengah-tengah apa yang terjadi? Ketika ada sesi-sesi ini, sebenarnya sesi ini untuk apa sih? Sesi ini untuk apa sih? Nah, itu mungkin yang ada di pikiran siswa. Sebenarnya media pembelajaran itu untuk apa sih? Sebenarnya guru nyuruh ini itu untuk apa sih? Mereka nggak tahu way-nya. Ketika itu kita lakukan, akhirnya siswa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tujuan itu penting, teman-teman. Goals. Nah, kalau bisa, goals-nya itu, tujuan itu dibicarakan ke siswa dulu sebelum bikin medianya. Anak-anak, kita akan bikin kayak gini, nanti didiskusikan. Kalau bisa tujuan itu tuh nanti profil-profil siswa itu dimasukkan ke situ, ya sehingga bisa lebih kontekstual. Seperti itu, teman-teman. Bu Ari, aku mau share yang tadi ya, miskonsepsi, bentar ya. Tadi aku janji soalnya. Ini yang ditunggu-tunggu nih Pak Rizky. Oke teman-teman, ini juga ada di Instagramku, nanti teman-teman bisa lihat. Ini miskonsepsi yang saya temui. Jadi kebetulan nih Bu Ari dan teman-teman, kemarin saya habis selesai magister. Salah satu tesis saya tuh memang tentang video, karena saya tuh penggila video, penggila film dari dulu. Dan saya memang concern di sini. Skripsi saya tentang video, saya lanjutkan di tesis saya tentang video. Dan ini yang saya temukan ketika saya observasi banyak video, ketika saya meriset banyak video dan baca beberapa jurnal, ini yang saya temukan. Jadi banyak video, teman-teman, yang saya temukan tidak dimulai dari why, ya videonya tidak dimulai dari why. Gitu. Jadi di awal langsung menyampaikan, anak-anak hari ini kita akan belajar ini. Belajar ininya itu biasanya sesuai yang ada di KD. Tujuannya itu selalu di KD dituliskan di videonya. KD yang akan kita bahas ini. Ya, kalau bisa yang tadi saya sampaikan, KD itu dileburkan dari sebuah tujuan, tujuannya dikaitkan dengan siswa, teman-teman. Ya, dan nanti ketika dalam video dimulai dari why. Ya, ini beberapa video yang saya temui itu tidak dimulai dengan mengapa. Mengapa sih sebenarnya murid belajar ini? Apa sih manfaatnya? Nah, di awal mungkin bisa disampaikan, anak-anak hari ini dalam video ini kita akan belajar ini. Jadi manfaat ketika anak-anak belajar ini nantinya akan bla 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 bla, bisa kayak gitu. Ya, biasanya itu langsung ke materi pelajaran yang kadang bagi murid memilih menonton karena perintah guru. Ya, kayak dijajah, berarti kalau kamu nggak nonton video ini, gitu. Ya, kalau anak-anak tahu way-nya, tahu manfaatnya tuh biasanya mereka merasa, oh ini aku tuh manfaat banget tentang ini, gitu. Ya, bukan karena manfaat untuknya. Jadi sebaiknya ketika bikin video ya memulai dari why. Apa yang disajikan dalam video itu memang dikaitkan dengan anak, kebutuhan anak.
ya. Anak mencapai tujuan ini nanti akan jadi pribadi yang kayak apa, ingin bisa ngapain ya, itu bisa. Ya, agar nggak sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Kemudian ini yang saya lihat juga, banyak video yang fokus pada materi dan konten pelajaran. Ada banyak video yang hanya fokus pada materi pembelajaran. Kalau saya lihat, saya pernah teman-teman ngeriset, lihat di YouTube pembelajaran pantun. Setelah saya buka satu-satu, pembelajaran langsung kayak gitu. Pantun adalah ciri-ciri pantun. Ini contoh pantun gitu. Tidak ada fokus pada konsep. Pantun ini gunanya untuk apa, kenapa ada, nanti ketika siswa belajar pantun fungsinya untuk apa gitu. Nah, selama ini yang terjadi apa? Ya untuk menggugurkan kewajiban karena itu ada di kurikulum, karena itu ada KD-nya ada di kurikulum. Ya itu tapi tidak pernah dijelaskan. Ini konsep dikaitkan dengan kehidupan apa? Itu. Kalau di pembelajaran matematika biasanya fokus pada hafalan rumus, trik cepat gitu. Ini anak-anak trik cepat dalam matematika tapi tidak tahu why-nya. Ya, konsep kenapa itu muncul apa. Jadi tujuan akhirnya untuk ngerjain soal lagi, teman-teman. Itu, ya. Kemudian kasus-kasus yang dicontohkan misalnya ketika bikin video itu jauh dari siswa. Kayak tadi yang saya lakukan ketika nge-rap, ya saya pakai rap tapi saya nggak melihat diri siswa. Itu yang saya lakukan. Jadi ini. Kemudian video yang digunakan ya itu kan mungkin video itu sesi asinkron ya. Video yang digunakan itu sebagai fokus untuk ngerjain soal. Jadi setelah video ya kayak misalnya kita jelasin langsung, habis itu anak-anak untuk saya pingin teman-teman paham kerjain soal ini itu. Tapi tidak untuk hal yang lainnya. Padahal bisa digunakan untuk aktivitas asinkron yang lebih menarik loh teman-teman. Ya atau aktivitas sinkron yang lebih menarik. Dari video itu kita ajak diskusi anak. Dari video itu anak diminta untuk nulis beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan pada sesi sinkron. Ya, dari video itu anak disuruh untuk mengkaitkan dengan kehidupan di sekitar atau mengajak anak untuk diskusi dengan orang tuanya. Gitu. Nah, selama ini yang terjadi adalah video hanya digunakan untuk pengantar ngerjain soal, tapi enggak untuk kegiatan yang lainnya. Nah, ini bisa dilakukan nanti teman-teman untuk ke hal yang lainnya. Kemudian biasanya video yang saya lihat di internet itu tuh lama-lama banget, lebih dari 7 menit, bahkan ada yang 20 menit, ada yang panjang gitu. Nah, teman-teman, menurut penelitian ya, video-video yang baik itu tuh kisaran 5 sampai 6 menit. Ini di banyak jurnal internasional yang saya baca itu 5 sampai 6 menit. Dan pengalaman saya sebagai pembuat video juga sama. 5 sampai 6 menit fokus siswa bisa terjaga di waktu ini. Jadi nggak terlalu lama, teman-teman. Oke, kemudian yaitu kayak tadi saya sampaikan, apa bedanya ketika kita bikin video dengan pembelajaran langsung. Nah, kalau bisa dibedakan dengan pembelajaran pakai video, ya jangan sekedar hanya langsung nyampein ini, nyampein itu, inquiry bisa masuk, kemudian kayak gitu, teman-teman. Ya, nggak sekedar di awal langsung ciri-ciri, kemudian ini apa, ini itu apa gitu. Jadi pembelajarannya pembelajaran yang tidak langsung. Nah, itu miskonsepsinya. Ini ke materi selanjutnya sih. Sorry, bukan ini. Sebentar. Oke, sebentar saya. Itu Bu Ari dan teman-teman miskonsepsinya ya, yang ada di yang saya pernah lihat di teman-teman semuanya tidak dimulai dari why, fokusnya pada penguasaan konten, durasi waktunya lama, pengantar mengerjakan soal, itu teman-teman. Oke, luar biasa. Semakin tercerahkan malam ini Pak Rizky. Sekaligus tadi juga menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman, karena tadi sudah ada yang bertanya durasinya berapa sih untuk video itu yang ideal. Nah, ternyata sudah terjawab baru saja. Kalau terkait dengan teknik, ada juga nih yang penasaran, Pak Rizky, aplikasinya apa sih yang digunakan Pak Rizky untuk membuat video itu? Aplikasi ya, oke. Yang pertama, teman-teman, kalau aku bikin video tuh saya ibaratkan ketika saya akan bikin sebuah masakan ya. Ketika saya akan bikin sebuah masakan, yang saya lakukan adalah belanja dulu. Ya, nah ketika saya belanja itu kalau saya ibaratkan di proses membuat video itu di pra-produksi. Jadi di pra-produksi itu bikin naskah. Hal yang paling penting ketika bikin video itu yang jarang dilakukan oleh teman-teman itu bikin naskah.
Bikin naskah itu penting, teman-teman. Walaupun teman-teman nanti akan mengalir dalam menyampaikan, poin-poin yang akan disampaikan itu perlu ya bikin naskah dulu. Jadi sebelum saya ke aplikasi itu, satu hal yang perlu teman-teman lakukan ketika belanja, pertama adalah belanjanya naskah dulu, ya, nulis naskah. Nah, kemudian setelah nulis naskah itu teman-teman perlu menyiapkan alat. Pak Rizky bikin video itu kan perlu alat yang mahal, alat yang canggih. Nggak perlu teman-teman pakai HP juga bisa sekarang. Ya, cukup mungkin bermodal tripod, kemudian berbit lighting, ya, kemudian pakai HP itu udah bisa. Kemudian ada green screen. Kalau teman-teman nggak ada green screen, pintu saya hijau ini nanti bisa berubah, ya, bisa kayak gini kan, hijau nanti bisa berubah. Nah, itu nanti bisa diganti ininya, ya. Jadi yang pertama untuk alat-alat sendiri jangan ngerasa pesimis, harus optimis. Alat teman-teman yang ada di rumah juga bisa. Nah, kemudian tentang mikrofon, ini yang saya sering dengar ya Bu Ari, mikrofon banyak kayak tadi punya saya mikrofonnya jelek. Banyak dari kita mungkin ketika bikin video nggak pakai mikrofon, akhirnya noise-nya parah. Noise itu tuh suara sampingnya kedengeran. Ada suara ini, ada suara itu. Nah, saya pernah bikin postingan, hanya bermodal 15.000, video teman-teman bisa bagus. Ya, nanti teman-teman bisa beli semacam mikrofon itu harganya 10.000, sama beli yang namanya ini. Apa sih ini? Splitter. Ya, splitter nanti bisa dicolokkan ke sini. Nanti biasanya kalau pakai mic langsung itu kalau di kamera enggak nyala, kalau di recorder baru nyala. Nah, kalau pakai splitter itu bisa teman-teman. Nanti pakai aplikasi tambahan namanya itu ada di Instagram saya, Open Camera. Namanya Open Camera di Android, nanti bisa unduh. Open Camera itu nanti otomatis suaranya bisa langsung masuk. Jadi kameranya pakai open kamera, pakai splitter, nanti sampai pakai mic yang harganya 10.000, ya, ditambah pakai kata di tripod, ya, itu bisa. Ya, jadi nggak perlu modal banyak, suaranya udah lumayan bagus. Itu. Kemudian untuk menangani lighting yang misalnya ini, jangan syutingnya malam-malam. Ya, jangan syutingnya malam-malam. Kalau bisa jangan di dalam ruangan. Kalau misalnya ruangannya gelap, ya, bisa di luar untuk dapat cahaya. Kalau misalnya nggak punya lighting, kalau misalnya punya lighting, ya lebih enak di dalam biar suaranya teman-teman yang lain nggak kedengeran kalau di luar. Gitu. Kemudian kalau misalnya nggak punya lighting juga, pinjam HP-nya suami, pinjam HP-nya siapa gitu untuk jadi lightingnya kan juga bisa tuh. Itu. Nah, setelah itu yang kita lakukan kan syuting ya teman-teman ya. Nah, setelah syuting teman-teman bisa menggunakan banyak aplikasi sih. Kalau di HP itu saya biasanya pakai KineMaster. KineMaster itu bisa banget ya, dan itu sudah ada pelatihannya untuk guru kayaknya yang Master 1, Master 2. Itu nanti banyak banget pelatihan KineMaster, di YouTube juga ada. Kemudian kalau di komputer aku biasanya pakai Sony Vegas Pro atau Premiere. Tapi bagi teman-teman yang sering pakai HP, KineMaster itu udah bagus banget. Udah bisa ngilangin ini, udah bisa memperbaiki suara yang jelek, itu bisa. Kayak gitu sih Bu Ari. Oke, jadi peralatan bisa yang terjangkau bagi kita, dan yang terpenting itu adalah perencanaan alias naskah itu tadi ya. Sudah 80% keberhasilan itu katanya ada di perencanaan. Oke. Ini ada yang sudah raise hand, Pak Rizky, kita persilahkan. Pak Rohim Abdurrahim, silahkan. Selamat malam Pak Rohim, masih di mute, tolong diklik dulu. Ya, maaf ya guru-guru hebat di Indonesia, maaf sekali, saya baru gabung sini ya. Ini mau nanya. Ini curhat aja ya Bu ya. Kenalan ini dulu kan, dong Pak Rohim, dari sekolah mana nih? Dari daerah mana? Ya, saya Rohim Abdurrahim. Saya dari Garut, Jawa Barat. Saya mengajar, saya masih guru itu Bu, honorer Bu ya. Alhamdulillah masih beramanah. Saya bertugas di SDN 4 Pasawahan Tragong Kaler, Garut, Jawa Barat. Saya mengajar kelas 5 SD
saya pelajarannya banyak, tematik ya, terus ada pelajaran parsial, matematika, PJOK, bahasa Sunda, dan lain. Tapi di sini saya hari Sabtu biasanya anak-anak diberikan pelajaran, tapi sejenis kayak SPDP, terus olahraga ya, terus pengembangan diri gitu. Nah, sempat tadi nanya anak-anak di sekolah, kan yang 50% lagi kan ada daring kan. Tanya gini, Pak, bagaimana itu cara Bapak bikin video dong? Katanya mau masuk ke YouTube katanya. Bapak belum percaya diri nih. Belum mau bikin, soalnya belum ada Bu. Jadi masih kurang percaya diri gitu. Padahal bahan udah ada. Nah di sini kan saya pembelajaran kan tematik. Nih tematik kan otomatis kan banyak nih. Bagaimana caranya supaya materi yang saya sampaikan itu menarik, bermakna dengan modal alat sederhana. Bagaimana caranya gitu? Ya, wow, terima kasih Pak Rohim telah berbagi kepada kami. Semangatnya luar biasa loh, keren. Bapak Ibu guru di SD itu luar biasa ya Pak Rizky. Mata pelajarannya hampir semua loh diajar sendiri. Iya Bu. Iya. Sama banyak banget. Iya. Yang saya tanyakan di sini, gimana cara membuat video semua, misalkan saya tema 3 misalkan tentang makanan sehat, di subtema 1 misalkan ada 4 pelajaran. Nih itu bagaimana cara itunya bagaimana gitu. Terus kan durasi yang paling baik berapa menit gitu Bu. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rohim. Ya, Pak Rizky, barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tutup lagi Bu ya, oh, iya, kameranya ya. Oh iya, terima kasih ya Pak Rohim ya. Baik, wah menarik sekali Pak Rizky. Ternyata teman-teman di lapangan mengalami berbagai macam permasalahan, ya. Mungkin ada tips dan trik dari Pak Rizky. Kalau pembelajaran tematik itu kan ada beberapa hal yang dibahas sekaligus supaya membuat videonya itu efisien dan efektif itu apa triknya kira-kira? Oh, gimana Pak Rohim? Iya. Satu lagi, aplikasi apa yang baik, yang cocok gitu ya buat saya. Kan KineMaster saya sudah nyoba durasi itunya belum cukup juga gitu. Oke. Aplikasi apa yang paling baik untuk saya untuk membuat video yang bisa disampaikan kepada anak-anak gitu Bu. Itu aja. Caranya banyak sebenarnya, banyak. ODSD banyak banget Bu. Oh ya, semangat selalu Pak Rohim. Iya Bu. Iya, oke, terima kasih Pak Rohim. Nah, barangkali bisa dijawab nih Pak Rizky. Oke, terima kasih Pak Rohim. Pertanyaannya menarik dan ini mungkin pertanyaan teman-teman juga yang ngajar SD ya. Berkaitan dengan pembelajaran tematik. Yang pertama sih teman-teman ya, kalau tematik itu kan mungkin mengkaitkan antar mapel ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah tujuan. Tujuan itu penting banget. Dari tematik itu tujuannya apa sih? Goals-nya siswa itu kemana dulu? Ya, goals-nya siswa kemana itulah yang akan kita tarik mundur. Ya, tarik mundur apa? Ya untuk bikin naskahnya. Ya, dan kira-kira apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi teman-teman, yang namanya media pembelajaran itu kan alat bantu ya. Nah, tetap pada dasarnya alat bantu itu tuh nanti tetap ada sesi yang lain, sesi sinkronnya. Sesi sinkronnya ini tuh juga penting, jangan sampai dilupakan. Kalau saya sudah bikin video, berarti saya nggak perlu ngajar. Kalau saya sudah ini, saya nggak perlu ini. Nah, itu teman-teman, itu mungkin salah satu miskonsepsi juga. Nggak masalah sih sebenarnya dengan video, ya. Tapi sesi sinkronnya nanti mungkin bisa lebih dikuatkan. Sekali lagi, di dalam video itu nggak harus mencakup semua mapel, ya. Tapi kembali lagi, kita tujuannya kemana sih Kak? Tadi misalnya ingin ngajari anak-anak tentang makanan sehat. Nah, kemudian di breakdown makanan sehat itu nanti di mapel apa aja? Oh, di mapel IPA-nya anak-anak harus mengetahui kandungannya.
di mapel misalnya agamanya anak-anak harus membaca doa dulu ketika akan makan. Di mapel bahasa Indonesianya anak-anak bisa menyusun kalimat persuasif. Nah itu tujuannya kemana dulu? Ya kalau tujuannya ke mengenal makanan sehat, nah mungkin di videonya fokus ke IPA-nya dulu. Nah tapi nanti ketika sesi sinkronnya, ketika sesi dengan gurunya itu bisa di apa ya namanya ya, diperkuat lagi ya. Di persuasif bahasa Indonesianya boleh atau enggak ya bisa di breakdown 5 menit atau 6 menit dalam menyampaikan video itu. Makanya yang tadi saya sampaikan teman-teman, naskah itu sangat penting ya. Di awal nyampein kenapa makanan sehat atau cerita dulu tuh tentang kemarin Bapak melihat sebuah berita ada seorang anak setelah makan ini kayak gini loh anak-anak, setelah makan ini kayak gini, kira-kira kenapa. Nah kemudian masuk tuh pembelajaran IPA-nya. Nah, kemudian nanti ada jembatannya menuju ke pembelajaran agama. Baca doa dulu, kemudian sampai ke pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa kayak gitu. Tapi sebagai dasar dulu. Nah, nanti dikuatkan lagi di sinkronnya. Itu teman-teman. Jadi video tetap bisa 5-6 menit, tapi menurut saya pembelajaran sinkron ketika ketemu sama guru, sesi diskusinya, sesi ngobrolnya dengan guru perlu diperkuat. Itu sih, itu perlu dikuat di situ. Jadi asinkron pakai video, sinkronnya juga perlu difikirkan ya teman-teman ya. Itu jadi jangan udah pakai video tapi pembelajaran sinkronnya atau assessment yang dilakukan nggak dipikirkan kayak gitu. Kemudian ya kayak tadi Pak Rohim, kalau alat-alat selain KineMaster itu ada banyak sih setahu saya di Android yang saya sering lihat. KineMaster itu mungkin kenapa waktunya nggak lama karena mungkin masih pakai yang trial ya. Nah, sebenarnya kalau Pak Rohim itu ada banyak ini sih kayaknya. Sekarang ada KineMaster itu, ada KineMaster untuk guru dan itu gratis ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah gunain KineMaster untuk guru yang gratis itu, nanti bisa disampaikan atau di grup nanti bisa di-share ya. Itu kalau karena selama ini saya sudah fokus ngeditnya pakai laptop sih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin peralatannya masih sederhana nggak apa-apa pakai KineMaster aja, nanti bisa dicari ya. Ya ada yaitu di belajar.id itu bisa tuh katanya. Bisa kayak gitu. Ada kok KineMaster gratis. Kayak gitu sih Pak Rohim. Bisa dicoba. KineMaster itu udah sangat, menurut aku udah sangat yang paling gampang dan paling sederhana, mudah aplikasinya menurut aku daripada yang lainnya. Oke. Ya, siap. Ya. Makasih Pak. Sama-sama Rahim. Sama-sama Pak Rahim. Ya, jadi yang pertama harus kita rumuskan tujuannya dulu ya Pak Rizky ya, dan tidak menggunakan video sebagai satu-satunya alat pembelajaran di kelas kita, masih harus diperkuat dengan sesi sinkronusnya juga. Kalau tadi Pak Rohim dari SD, ada juga peserta kita yang mengajar di TK Pak Rizky. Ada pertanyaan tadi dari Ibu Irianti Imron, cara mengetahui kebutuhan anak usia TK itu dengan cara seperti apa kira-kira? Asesmen diagnosisnya ya. Nah, yang saya tahu teman-teman, asesmen diagnosis untuk anak TK itu nggak harus sama anaknya langsung ya. Sama orang tuanya juga bisa ditanya. Misalnya ini ada sesi di awal sama orang tuanya, wawancara sama orang tuanya, bikin angket yang isi orang tuanya, atau bahkan teman-teman bikin semacam percobaan atau observasi project gitu. Ya, anak-anak disuruh apa gitu, teman-teman ngamatin, oh ternyata anak-anak itu tuh lebih suka yang ini, lebih suka yang ini. Jadi bikin semacam di awal itu bisa bikin semacam assessment ya, anak-anak disuruh ngapain, dari ngapainnya itulah teman-teman akan dapat data. Gitu. Jadi bisa tanya sama orang tuanya, bisa bikin project untuk anak-anaknya. Oh ternyata anak-anak saya itu ada yang motoriknya masih kasar toh, masih yang belum ini. Bisa kelihatan dari situ. Ya, hal apa yang ingin teman-teman ketahui, bikin projectnya nanti bisa disesuaikan. Gitu. Jadi di awal-awal itu teman-teman bisa ngelakuin, anak-anak disuruh main ini, anak-anak disuruh main itu, teman-teman sambil cari datanya dari situ. Itu bisa dilakukan sih orang tua sama bikin project ke anak-anak. Oke, itu, ya baik. Barangkali ini waktunya mungkin sekitar kurang 10 menit lagi, Pak Rizky. Kita undang satu teman kita lagi untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Ada Ibu Dwi Wiwi Nurhandayani yang sudah raise hand. Silakan Ibu Dwi.
Halo, Ibu Dwi, silakan. Atau ada Bapak dan Ibu yang lain, kesempatan satu penanggap lagi apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Baik, Ibu. Sepertinya sinyal, Bu Dwi. Oh, Iya. Iya, silakan Ibu. Iya. Mungkin saya ingin sedikit sharing dan minta mungkin masukan atau saran dari Rizky nih. Saya waduh, jadi sebenarnya minder ini ya, Bapak-bapak, apalagi Pak Rizky dari tadi. Mungkin dari awal pandemi itu. Ibu sebelumnya boleh tahu Ibu Dwi dari mana nih? Dari Pangkal Pinang, Mbak. Tadi lupa saya pakai headsetnya ketutupan jilbab. Oh, jadi, iya. Dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Mbak Ari. Ya, saya mengajar di SMA. Jadi selama masa pandemi ini kebetulan juga sudah berusaha ya mengikuti gejolak pandemi ini dengan membuat beragam media, salah satunya video. Mungkin saya belum mahir menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbau perekaman atau aplikasi edit video seperti itu. Jadi saya menggunakan yang saya lihat waktu itu bahwa anak itu sukanya waktu itu awal-awal pandemi itu mager ya, scroll TikTok segala macam. Saya buat menggunakan media TikTok. Kemudian saya juga pakai PPT yang bersuara dan bergambar. Itu saya bekerja keras lah untuk membuat murid saya untuk tidak merasa bosan. Dan ternyata sampai sekarang pun kalau saya tanya dari tugas awal di pelatihan berapa itu kan membuat kanvas, itu saya sudah mulai bertanya. Empati itu memang sudah saya praktekkan. Rata-rata memang video, Bu, jadi kami bisa ngulang video, Bu, banyak yang seperti itu rata-rata. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah itu juga termasuk analisis atau seperti apa. Nah, untuk video nanti yang akan saya buat sih rencananya juga saya pasti minta bantuan teman saya karena saya bilang tadi tidak begitu gape dengan ngerekam yang bagus, yang enggak dengan sound, dengan itu yang baik seperti apa. Walaupun saya sering ikut lomba video pembelajaran ya, tapi saya senang di syuting gitu. Tapi nyutingnya itu kayaknya saya perlu belajar lagi. Rencana saya nanti karena berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, jadi nanti di situ ada sequel, ada sedikit adegan potongan adegan cerita, kemudian di situ ada sedikit kayak gitulah. Nah, apakah itu juga saya ingin mencoba menjawab Pak Rizky tadi, konsep tadi. Jadi saya juga sedikit saya setuju bahwa video itu jangan digunakan untuk menjelaskan materi yang ada di buku, justru memberikan pengalaman yang lain dalam menggali konsep. Itu saya setuju sekali Pak Rizky. Jadi nggak tahu ya apa saya tanyakan. Terlalu semangat saya nih dengerin cerita-cerita tadi, saya juga ceritakan. Pengalaman ketika saya memflorkan video itu, memang anak banyak yang bagus Bu, keren Bu. Nah, tapi pas ketika asinkron, saya cek gitu ya, pada nggak ngerti, zong gitu ya. Itu sih, ya Allah nak gitu ya, saya nggak marah gitu sih. Ya Allah, Ibu udah pede banget loh, kirain paling keren sedunia gitu. Ternyata pas ditanya muridnya tentang ada beberapa, tapi nggak semua ya yang zong, ada beberapa. Iya Bu, aduh nggak ngerti, ada yang kayak gitu, ada yang nggak ngerti lah. Jadi saya agak kecewa sedikit, maksudnya bukan kecewa gimana ya, maksudnya jadi lucu. Oh berarti aku nih jangan sok keren gitu ya. Ternyata bagi kita keren, bagi murid belum tentu. Mungkin seperti itu sih, agak mirip ya dengan Pak Rizky tadi. Jadi intinya ya itu tadi lah Pak, pokoknya silahkan dikomentari komentar saya. Iya, terima kasih Bu Dwi, keren banget. Satu hal yang saya suka dari Bu Dwi, Pak Rizky adalah saya tuh suka di syuting loh Pak Rizky. Biasanya itu nggak pede kan Bapak Ibuku, saya nggak pede di syuting Pak. Tapi Bu Dwi ini keren banget, saya tuh suka di syuting lah. Ini sudah modal utama dalam membuat video sudah ini ya. Silakan Pak Rizky tanggapannya. Oke. Aku pertama apresiasi yang dilakukan Bu Dwi. Jadi dengan keterbatasan yang ada tidak menutup diri untuk mengembangkan kreativitasnya. Dan ini salah satu dasar ya, modal awal teman-teman. Jadi aku tadi juga membaca salah satu komentar, ini menohok banget.
software biasanya mematikan kreativitas. Saya nggak bisa software ini, saya nggak bisa software itu. Akhirnya nggak bisa bikin video. Itu teman-teman. Ya, dulu saya ketika awal bikin video itu pakai software seadanya yang saya bisa. Ya, walaupun waktu itu ada copyright-nya. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting memulai dulu. Jadi ketika kita memulai itu nantinya akan dapat sendiri kok, tenang. Memulai dulu, jangan bergantung software. Saya setuju banget, jangan bergantung software. Kita bisa mulai belajar dari apa yang kita bisa dulu. Kayak tadi Bu Dwi, aku suka banget mulai dari pakai PowerPoint, kemudian PowerPoint itu direkam ya Bu Dwi ya. Bisa kayak gitu. Pakai Google Meet, pakai Zoom, direkam boleh teman-teman. Nggak harus pakai desain yang bagus-bagus. Itu kepepet. Yes. Nah ini teman-teman, aku ada konten di Instagramku. Ini 5 jenis video pembelajaran yang bikinnya mudah. Nanti teman-teman bisa lihat Instagramku di @rizkyramat. Ini aku coba ceritakan. Jadi pernah merasakan hal ini. Saya ingin cerita tentang ini video bisa menjadi media yang sangat membantu murid, namun masih banyak guru yang merasa membuat video pembelajaran itu susah. Karena ini banyak pertanyaan tadi, dan selalu menganggap video dengan animasi adalah video pembelajaran terbaik, padahal belum tentu teman-teman. Ya, dalam postingan ini saya akan berbagi mengenai jenis-jenis video yang cara buatnya mudah. Yang pertama ini penampakan instruktur guru secara penuh. Jadi nggak harus pakai media atau apapun, teman-teman di depan kamera nyampein sesuatu itu juga bisa. Teman-teman sering nonton YouTube kan? Ya, banyak YouTube kayak gitu juga ya, penampakan instruktur guru secara penuh. Jadi nggak perlu ada PowerPoint juga bisa. Ya kayak teman-teman ngajar gitu. Tapi dipindahkan dalam bentuk video. Tapi mungkin enaknya pakai video nanti bisa kita potong ke hal-hal yang lebih bisa membantu murid untuk diskusi kayak gitu. Dan tidak panjang. Gitu ya, ini sama alat yang dibutuhkan, tantangannya apa gitu. Nah kemudian penampakan guru instruktur dengan papan tulis di samping, ada papan tulis teman-teman di sampingnya. Ini jadi kalau misalnya nggak bisa bikin slide, bisa kayak gini, papan tulis. Banyak kok video-video di luar saya kayak gini, tapi teman-teman harus bikin naskahnya dulu biar apa yang disampaikan itu benar-benar runtut dan bisa membantu murid nantinya. Itu apakah kayak gini pakai aplikasi? Enggak, pakai satu kamera aja cukup kan, kayak teman-teman ngajar, tapi teman-teman batasi, nggak boleh lama-lama itu. Kemudian kayak gini, penampakan tangan instruktur ya, jadi teman-teman pakai tripod ya, nanti tripodnya itu di atas kertas, teman-teman nanti disampaikan sambil mikrofonnya teman-teman, ini loh anak-anak gitu. Jadi nggak perlu penampakan teman-teman, kertasnya aja bisa yang dimunculkan kayak gini. Ya, ini bisa. Kemudian bisa kayak gini yang tadi dilakukan Bu Dwi, pakai presentasi ya Bu Dwi ya. Kayak gini yang saya lakukan. Bisa kayak gini teman-teman. Jadi bikin presentasi dulu, presentasinya urut ya, presentasinya urut bisa kayak gini. Kemudian ini bisa pakai podcast juga, ngobrol dengan yang lain. Ini kan media pembelajaran. Kemudian anak-anak untuk diskusi atau apapun dari ini. Ini gampang kan? Nggak perlu alat-alat yang canggih. Webinar terakhir. Ngeditnya juga enak ya, ngeditnya juga enak, nggak perlu alat-alat yang canggih, tinggal kamera di depan aja, itu bisa kayak gitu teman-teman. Kayak gitu aja Bu Ari. Pak Rizky, ya? Maaf, ya, mungkin tambahan dengan keterbatasan saya untuk menggunakan aplikasi dan segala macam, tapi dengan namanya tadi ya, Sunang di syuting tadi, alhamdulillah adalah meraih juara 1 favorit juri di lomba video pembelajaran tingkat nasional juga. Jadi itulah yang menambah saya, oh yang penting tuh semua mau mencoba dan kita coba semua. Bukan maksud nyombong ya Pak, maksudnya siapa tahu bisa memotivasi. Saya aja yang dari pulau gitu maksudnya. Yang penting nekat aja gitu, yang penting buat gitu deh. Setuju. Kalau prinsip saya mulai aja dulu gitu kan. Yeah. Mulai aja dulu. Jadi teman-teman kalau teman-teman punya impian bisa bikin video bagus, itu kan tangga ke 100. Tapi kalau teman-teman nggak pernah mulai dari tangga pertama itu nggak bakal bisa ya untuk nyampe ke situ. Kayak gitu sih Bu Ari, dari saya ini udah 8:30 kayaknya. Siap. Masih di mute Bu? Oke, maaf. Baik, karena waktu juga yang harus membuat kita segera menyelesaikan diskusi yang sebetulnya memanas Pak Rizky ini ya. Sebetulnya kalau diteruskan bisa sampai besok pagi mungkin ya. Tapi nanti bisa dilanjutkan di grup WhatsApp masing-masing di media
video ya. Baik, sebelum penutupan barangkali saya ingin menyampaikan sedikit simpulan dari apa yang telah disampaikan Pak Rizky dan diskusi kita malam ini. Yang pertama, media itu adalah alat bantu dibuat bukan karena guru ingin, tapi karena murid kita butuh. Jembatannya adalah hal-hal yang dekat dengan siswa, dan umpan balik jangan selalu berupa angka. Nanti asesmen formatif bisa digunakan untuk refleksi guru. Dan membuat video kita mulai dari why, dan isinya tidak hanya fokus pada materi, namun juga bisa melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Dan untuk membuat video, bisa kita menggunakan peralatan yang terjangkau dan aplikasi yang kita kuasai. Dan sekali lagi, media itu bukan semata sesuatu yang canggih. Wah, luar biasa malam ini ya. Tidak terasa akhirnya webinar ini sudah berjalan selama 1,5 jam. Terima kasih sekali kepada narasumber Bapak Rizky Rahmat Hani sudah sharing dan berbagi ilmu yang luar biasa dan menyingkap begitu banyak miskonsepsi yang sudah membelenggu guru selama ini sehingga melaksanakan hal-hal yang tidak semestinya. Semoga sehat selalu Pak Rizky. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita tentang cerita praktik baik dalam membuat media belajar untuk menghasilkan solusi yang berdampak positif dan luas dalam pembelajaran kita. Malam minggu kita penuh ilmu malam ini ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengunggah insight yang didapat dari sesi belajar hari ini melalui Instastory Instagram Bapak Ibu ya. Jangan lupa tag juga di Instagram @wardahinspiringteacher, @yayasan guru belajar, @media merdeka belajar, dan jangan lupa ke @Rizky Rahmat juga ya. Baik, kemudian untuk mengingatkan timeline Wardah Inspiring Teacher 2021 ini, setelah peserta mengikuti sesi webinar dengan kurator, peserta akan melakukan uji coba terhadap purwarupa media yang telah dibuat dan bisa berkonsultasi dengan pelatih di grup. Kemudian peserta mengunggah purwarupa yang sudah diuji coba dan mengikuti webinar dengan kurator media, ini tanggal 17 September sampai 19 September. Berikutnya peserta melakukan perbaikan pada purwarupa media pembelajaran tanggal 20 September sampai 26 September, dan berikutnya yang terakhir adalah peserta mengunggah bentuk akhir purwarupa media pembelajaran tanggal 24 September sampai 26 September. Dan selama mengikuti program, teman-teman dapat berdiskusi dan berkonsultasi dengan pelatih dan pemandu di grup ya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Masih lebih dari 100 Pak Rizky yang bertahan sampai kegiatan kita ini selesai. Hebat, terima kasih atas semangat Bapak Ibu semua. Saya Ari Yulistiana, moderator kegiatan ini undur diri. Sampai jumpa di webinar WIT lainnya. Dan jangan lupa yuk kita foto bersama dulu. Open cam semuanya. Ya Bapak Ibu.